Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya ngapain ya gue di sini? Haha, kayaknya banyak deh yang pernah gitu. Merasa agak tersesat mungkin ya. Iya, persis. Nah, kalau Anda pernah merasa gitu, pas banget nih. Hari ini kita mau gali lebih dalam bab 8 dari buku kerennya Jen Sincero, You Are a Badass. Judul babnya aja udah ngena banget. What are you doing here? Atau Anda sedang apa di sini? Judul yang provokatif ya. Banget. Sumber kita ya bab ini, dan misi kita kali ini mau coba bongkar ide-ide kunci dari Sincero soal gimana nemuin dan memakai bakat unik kita. Tentunya dengan gaya Sincero yang khas itu ya, lugas, kadang nyelekit, tapi memotivasi banget. Kalau kita semua ini lahir udah bawa hadiah masing-masing. Semacam bakat unik atau potensi gitu, yang emang tujuannya untuk dibagi ke dunia. Oh, jadi bukan cuma kebetulan aja gitu ya, kita punya bakat? Bukan, menurut dia ini disengaja. Dan mengenali terus bertindak sesuai hadiah ini, itu bukan sekedar bonus manis dalam hidup. Tapi, ini justru kunci utama buat kebahagiaan sejati. Buat hidup yang, ya, badass, pakai istilah dia. Ini pondasi, bukan hiasan doang. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih jauh deh. Sincero tuh pakai metafora yang lumayan nampol sih. Dia bilang kebanyakan dari kita tuh cuma nunjukin versi lilin sopan dari diri kita. Versi lilin sopan, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita nggak berani nyala terang gitu. Nggak nunjukin semua potensi kita. Padahal, kata dia, pesta sesungguhnya dalam hidup itu baru mulai kalau kita berani nyalain api potensi kita sepenuhnya. Jadi, kalau Anda lagi bingung mau ngapain, Sincero bilang jawabannya udah ada kok di dalam diri. Metafora lilin sopan itu, dalam juga ya. Secara nggak langsung kan nyentil ketakutan kita soal dinilai orang atau ditolak gitu. Nah, itu dia. Seolah-olah Shinjiro bilang versi sopan yang kita tunjukin itu mungkin rasanya aman ya, tapi ya itu justru malah menghalangi kita buat bahagia beneran. Aneh kan, kita melindungi diri tapi malah jadi nggak happy. Tepat. Dan biar bisa keluar dari kebingungan itu, bab 8 ini ngasih beberapa langkah praktis. Salah satu yang paling ditekankan itu langkah kedua. Ambil langkah pertama yang tepat. Intinya tuh jangan kelamaan mikir, tapi bertindak. Action ya. Ya, Sincero nulis gini, sebagian besar jawaban terungkap melalui tindakan, bukan pemikiran. Dia bahkan cerita pengalamannya sendiri, gimana dia nemu jalannya jadi coach, justru setelah iseng aja gitu gabung kelompok think tank buat pengusaha wanita. Padahal awalnya dia nggak punya proyek apa-apa, cuma ikut karena ngerasa tertarik. Wah, menarik tuh ceritanya. Artinya tindakan kecil aja yang dasarnya cuma rasa ingin tahu atau ketertarikan sesaat, itu bisa jadi pintu ke peluang yang nggak kita duga sama sekali ya. Banget. Dan ini efektif karena, ya itu tadi, maksa kita keluar dari, kebanyakan mikir gitu, overthinking. Yang seringkali itu didorong sama yang Sincero sebut big snooze atau BS. Suara di kepala kita yang bikin ragu, keyakinan keliru yang aktif bikin kita tertidur, nggak mau ambil resiko. Tindakan itu memotong si BS ini. Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh ya, terjebak mikir, nanti deh kalau udah siap. Padahal siap itu seringnya datang justru setelah kita mulai gerak, bukan sebelumnya. Betul, betul. Ini nyambung juga sama langkah kelima, jangan terjebak mitos panggilan tunggal. Ternyata nggak semua orang itu ditakdirin punya satu panggilan sejati gitu yang jelas banget kayak wahyu. Sincero ngeyakinin kita, nggak apa-apa kok kalau kita punya beberapa minat atau panggilan sepanjang hidup. Oh, jadi nggak harus satu aja ya? Nggak harus. Yang penting itu kita ngikutin apa yang rasanya pas dan bikin semangat saat ini. Wah, ini melegakan banget sih. Lepas dari tekanan harus nemu satu hal itu seumur hidup. Tapi, gimana ya beda ini ya? Antara fleksibel sama sekedar loncat-loncat nggak jelas. Nah, itu pertanyaan bagus. Kayaknya Sincero ngasih petunjuk kuncinya tuh ada di keselarasan saat ini. Sama energi yang kita rasain. Energi yang dia kaitkan sama source energy, sumber energi universal. Gitu. Jadi bukan cuma firasat biasa, tapi lebih ke koneksi intuisi yang dalam. Ini bikin nemuin tujuan jadi kayak perjalanan eksplorasi terus-menerus. Dan biar bisa dengar panduan itu, langkah keenam jadi krusial banget. Dengarkan intuisi Anda. Sincero nyaranin hal simpel sebenarnya. Coba deh luangin waktu tenang tiap hari. Mungkin 5 menit aja cukup. Buat benar-benar hening, nyambung sama suara hati.
Di tengah ramainya hidup sekarang ya. Iya kan? Jawaban itu seringnya udah ada di dalam, cuma ketutup sama berisiknya dunia luar aja. Kita perlu sengaja kasih ruang biar kedengeran. Jadi, kalau dirangkai ini ya, langkah-langkah praktis dari bab 8 ini, mulai dari bertindak, nerima kalau panggilan bisa banyak, sampai dengerin intuisi, ini kayak ngasih semacam kerangka kerja ya, buat Anda mulai eksplorasi tujuan tanpa merasa kewalahan. Bener. Ini tentang bangun lagi hubungan sama diri sendiri, ngenalin terus nantang si big snooze tadi, dan nyelarasin tindakan sama apa yang, yaitu source energy atau energi positif dari dalam diri. Prosesnya mungkin gak instan, tapi pasti memberdayakan banget. Jadi kesimpulannya gimana nih? Intinya kita semua ini udah dibekali hadiah unik yang nunggu buat dikeluarin sepenuhnya. Nemuinnya itu bukan soal nunggu momen pencerahan yang gimana gitu. Bukan nunggu angsit ya. Haha, iya. Tapi lebih ke proses aktif. Eksplorasi diri, dengerin bisikan intuisi, dan yang paling penting, berani ambil langkah pertama. Sekecil apapun itu. Jangan nunggu petanya jadi dulu, baru jalan. Ingat, hidup Anda itu lagi berlangsung sekarang. Coba deh mulai perhatiin percikan-percikan kecil yang bikin Anda ngerasa lebih hidup hari ini. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih, buat Anda renungkan di rumah. Setelah Anda mulai ngenalin tuh, percikan-percikan potensi atau tujuan unik Anda, seberapa besar sih komitmen Anda buat benar-benar ngejalanin itu? Membiarkannya bersinar terang. Walaupun mungkin artinya harus keluar dari jalur yang selama ini rasanya nyaman atau aman menurut standar lama Anda? Pertanyaan yang dalam ya. Atau mungkin lebih simpel, apa sih satu langkah kecil aja yang rasanya sedikit bikin deg-degan tapi juga bener di hati yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ngejalanin kemungkinan itu?